Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, suku Batak, suku Banjar hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu hadirin, apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman suku, budaya, bahasa, maupun agama. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, Indonesia memiliki 17.001 pulau yang dihuni lebih dari 1.300 suku bangsa dengan 720 bahasa serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Hal inilah yang menjadikan Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa keberagaman ini juga yang bisa menjadi sumber potensi terpecahnya persaudaraan yang ada di masyarakat, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan nilai-nilai falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Kita sebagai umat Islam hadirin, mayoritas penduduk negeri ini harus mengerti dan memahami konsep merawat persaudaraan, sehingga kita bisa menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia maju dan jaya. Atas dasar inilah tertarik hati kami ingin menyampaikan sebuah syaran Al-Quran dengan judul Nabi Pengajar Toleransi sebagai landasan awal dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu dapat saling mengenal.
Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat berkenaan dengan asbabun nuzul ayat tadi. Salah satu di antaranya riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Mulaikah bahwa pada hari Fathu Makkah Bilal bin Rabah masuk ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, kenapa budak hitam ini yang memandangkan azan di dalam Ka'bah? Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabat dan memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-kali mereka berbangga dengan keturunannya dan merendahkan orang lain. Hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan kata syu'uban dan qabail yang merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam atau nation and tribes. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran jilid 10 halaman 401 sampai 402 menjelaskan bahwa kata lita'arafu yang berarti kehormatan, bahwasannya manusia hidup dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan menimbulkan Perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Hadirin, bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. bersatu kita kokoh, berseteru kita kokoh. Rasulullah SAW juga bersabda, "Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanaqara minha talaf." Yang artinya saling berkenalan niscaya bersatu hatinya, saling berpecahan niscaya timbul perselisihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, kami menghimbau kepada saudara-saudari untuk menjauhi sikap diskriminasi. Kita harus saling membuka diri, saling komunikasi, saling sinergi, dan saling melengkapi. Oleh karena itu, United in Unity Good Life in Diversity atau bersatu dalam persatuan hidup maju karena keberagaman. Hadirin, keberagaman di masyarakat hendaknya dijadikan sarana untuk merawat persaudaraan, bukan menjadi isu yang membuat kita berpecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita terjebak di ambang bencana. Lantas, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam merawat persaudaraan di tengah-tengah masyarakat ini? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan kembali firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum atabarrum wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin. Inna Allah yuhibbul muqsitin.
Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsirnya Jalalain halaman 234 menjelaskan di antara sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Beliau mendatangi dan meminta pendapat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dikunjungi oleh ibu kandungku, Siti Qutailah binti Abu Uza, seorang musyrik. Kemudian Asma bertanya kembali kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya sementara ia adalah seseorang yang musyrik? Rasulullah menjawab, ya tentu saja boleh. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak membuat agamamu terkucil dan tidak mengusir kamu dari negerimu sehingga merasa terpencil. Memanglah istilah gula, begitu juga Indonesia, banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua, ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga, kita semua wajib menjaga. Hadirin, Islam yang benar itu merangkul, bukan memukul, Mengajak bukan menindak, mendidik bukan menghadik, bersikap ramah, bukan pemarah. Betul hadirin. Sebagai kesimpulan dari siaran kami, keberagaman merupakan anugerah ilahi yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, untuk merawat persaudaraan di tengah-tengah masyarakat ini, kita harus saling toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati, agar persaudaraan kita tetap harmonis di tengah-tengah perbedaan. Demikianlah siaran yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kuat rumah karena sendi, sendi rusak rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Buah durian, buah duku. Cukup sekian, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.